Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Laporan terbaru dari Milan News mengulas bagaimana peran Rafael Leao untuk skema pelatih Stefano Pioli, di mana jatuh bangunnya Milan tergantung dari performa pemain asal Portugal tersebut di lapangan. Leo mengakhiri puasa golnya selama 2,5 bulan dalam laga melawan Napoli di Serie A. Pemain 23 tahun tersebut berhasil mencetak 2 gol yang mungkin merupakan penampilan terbaiknya di musim ini. Napoli telah melihat apa yang terjadi di Estadio Diego Armando Maradona dan akan berusaha untuk tidak memberinya ruang gerak yang sama. Namun perencanaan dan eksekusi di lapangan merupakan dua hal yang berbeda. Leo sangat mungkin untuk melewati penjagaan pemain bertahan Il Partenope dengan kecepatan dan skill dribblingnya yang memukau. Mantan pemain Lille itu pun bisa menarik perhatian lawan agar rekan timnya mendapatkan ruang kosong. Maka dari itu, media tersebut kemudian menekankan pentingnya Rafael Leao bagi AC Milan jelang laga perempat final Liga Champions melawan Napoli. Pelatih Stefano Pioli sangat berharap Leao dalam performa terbaiknya sehingga Milan bisa mengamankan kemenangan di San Siro. Dalam hal perpanjangan kontraknya, Milan ingin mendapatkan kesepakatan dengan sang pemain asal Portugal sebelum akhir musim. Namun hal itu tidak akan mudah. Memikirkan perpanjangan kontrak 3 hari sebelum leg pertama perempat final Liga Champions tidak ada gunanya. Fokus harus ada di lapangan sepak bola. Milan News menyoroti bagaimana Rossoneri berhasil melepaskan 23 tembakan ke arah gawang Empoli, di mana hanya 4 yang tepat sasaran. Bahkan di babak pertama, Rossoneri hanya berputar-putar di lini tengah. Padahal sebelumnya Rossoneri sangat berharap kepada pemain seperti Ante Rebic yang telah berjuang melawan masalah cedera dan inkonsistensi selama berbulan-bulan, dan Divock Origi yang tampil mengecewakan di sepanjang musim ini. Pemain lainnya yang disorot adalah Charles De Ketelaere. Meski hanya bermain sebentar, namun itu membuktikan jika pemain asal Belgia tersebut telah kehilangan tempat sebagai pemain inti seperti yang ia dapatkan di awal musim. Sedangkan pemain lainnya seperti Astor Franks, Yacine Adli, dan Tommaso Pobega juga jarang dimainkan. Sebagai catatan, saat melawan Empoli, Pobega tampil cukup menjanjikan meski masih kurang dari segi kreativitas. Dengan kedalaman yang sangat rapuh, Direktur Milan Paolo Maldini dan Ricky Massara kini sudah tahu apa yang harus mereka lakukan di musim panas nanti. Fokus mereka adalah mendatangkan gelandang, pemain sayap dan penyerang. Terlebih untuk posisi penyerang dan gelandang serang, di mana mereka kini terancam kehilangan Brahim Diaz yang kontrak pinjamannya akan selesai di musim panas nanti. Ibrahimovic dan Divock Origi yang sama-sama akan meninggalkan San Siro. Meski sebelumnya pihak Napoli sangat optimis striker utama mereka Victor Osimhen akan tersedia untuk leg pertama babak perempat final Liga Champions melawan AC Milan, namun sepertinya sekarang hanya ada sedikit harapan yang tersisa. Surat kabar yang berbasis di Naples, Il Mattino sangat yakin jika pemain asal Nigeria tersebut akan absen di pertandingan pertama melawan Milan di San Siro. Kalaupun bisa sembuh, harapan paling realistis adalah mengharapkan Osimhen berada di bangku cadangan dan hanya akan dimainkan di babak kedua. Itu pun harus dilihat dulu tensi pertandingannya. Dalam sebuah wawancara bersama La Gazzetta dello Sport, pelatih Italia Fabio Capello sangat yakin jika Victor Osimhen akan membawa dampak besar pada laga tersebut, di mana kini kekuatan kedua tim akan lebih seimbang. Napoli memiliki kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, Di Lorenzo berhadapan 1 lawan 1 dengan Leao itu sulit. Milan akan memikirkan hal ini, kemudian akan bergantung pada Osimhen, ujar Capello. Jika dia tidak bermain, itu akan menjadi 50-50. Jika dia bermain, dia bergerak 5% sendirian. Pioli saat ini harus memahami bagaimana caranya agar dia tidak mendapatkan bola. Sementara Spalletti akan bekerja keras. Ia harus meyakinkan Napoli bahwa mereka bebek saja, bahkan jika dileceh.
Pungkas Fabio Capello. Il Sole 24 Ore telah melakukan analisis mendalam mengenai penjualan dan penyusunan transfer pemain-pemain klub papan atas Italia, terutama tim-tim yang berpartisipasi di Liga Champions dalam 5 musim terakhir. Surat kabar tersebut menggarisbawahi bagaimana akun setiap tim berada di posisi merah, kecuali Atalanta. Dibanding tim lainnya, AC Milan mencatatkan hasil terendah dari penjualan pemain mereka dengan nilai 134,6 juta euro dari 2018 hingga 2022. Namun ada beberapa kabar baik, di mana dalam 2 tahun terakhir penyusutannya yang mereka terima telah menurun secara signifikan. Dari 114,5 juta euro di tahun 2020 menjadi 70 juta euro di tahun 2022. Ini adalah fakta yang sudah diketahui bahwa Milan harus menjadi lebih baik dalam menjual pemain, mengingat beberapa pemain yang bernilai tinggi seperti Gianluigi Donnarumma, Frank Kessie, Hakan Calhanoglu, dan Alessio Romagnoli semuanya pergi secara gratis. Jika tidak mampu mengelola dengan baik, Rossoneri sangat mungkin kehilangan bakat besar yang bernilai sangat tinggi yang terletak pada diri Rafael Leao. Kontrak pemain asal Portugal tersebut akan berakhir di akhir Juni 2024 dan sekarang pihak klub sedang berupaya untuk mengajukan kontrak baru. Yang berbahaya, proses kontrak baru untuk Leao masih sangat rumit. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.